dan Pelatihan Kota Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, Ibu Sutarni SH MAP. Yang kami hormati Sekretaris Inspektorat Kota Semarang, narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah, Ibu Kepala Bidang BKPP Kota Semarang, serta seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi laporan harta kekayaan aparatur negara di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demi kelancaran kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala berdoa kepada Tuhan agar acara hari ini berjalan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa laporan harta kekayaan aparatur negara ini adalah ketentuan baru yang perlu kita cermati bersama. Maka dari itu kami selaku penyelenggara mengundang pegawai di lingkungan pemerintah Kota Semarang untuk hadir baik secara luring maupun daring. Adapun peserta sosialisasi yang hadir secara luring sejumlah 75 orang, perwakilan dari badan, dinas, dan kecamatan di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Serta yang hadir secara daring adalah Satuan Pendidikan, SMP Negeri, dan UPTD Kesehatan di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Kepada yang kami hormati, Ibu Sutarni SH MAP, waktu kami silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang tentunya kami banggakan pada pagi hari ini. Yang pertama ini hadir di tengah kita adalah dari instansi, tentunya baru pertama kali ini hadir di ruangan ini untuk bersama dengan kita semuanya adalah dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah, dari Bu Anda Rukmini dan Kusuma Wardani. Ini adalah timnya dari
kantor pajak yang akan memberikan satu sebagai narasumber di tengah-tengah kita semuanya berserta tim. Hadir juga dari Bu Novrianti Wahyu Hapsari, ini juga dari timnya juga bersama timnya yang kami sapa dulu adalah Pak Indra Hirmawan di belakang ya Pak J. Biar kenal semuanya ini nanti yang akan memberikan sebagai narasumber juga. Serta Mbak Dinda, Bu Dinda Nuri Fitriana. Ini juga ada Bu Dindanya. Di belakang juga. Dan juga ada beberapa tim yang hadir di sini dan tentunya kami juga menyapa dari rekan kami Pak Sekretaris Inspektorat Pak Aan yang sudah tidak asing lagi, ini yang objek dulu LHKSN. Beliau adalah sebagai moderator di sini dan juga terima kasih kepada teman-teman BKPP yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini kaitannya dengan sosialisasi LHKAN. LHKAN, gitu aja gampang ya. Sebelumnya kami ucapkan juga permohonan maaf pimpinan kami, Kepala BKPP Kota Semarang, Bapak Abdul Haris SHMM, karena bersamaan pula pada kegiatan ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, karena melaksanakan tugas mendampingi tim PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, kebetulan juga baru studi lapangan. Beliau untuk itu mewakili kepada kami dan salam hormat dari beliau kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Untuk itu dalam kesempatan ini kami akan membacakan secara utuh dari sambutan beliau Bapak Haris untuk kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat para narasumber sosialisasi laporan harta kekayaan aparatur negara tahun 2023 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah, Kota Semarang. Yang kami hormati juga dari Sekretaris Inspektorat selaku moderator, Sekretaris dan Kepala Bidang, pejabat administrator di BKPP Kota Semarang, serta para peserta sosialisasi laporan harta kekayaan aparatur negara tahun 2023 yang hadir di ruangan secara luring maupun hadir secara daring. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir di sini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi laporan harta kekayaan aparatur negara di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan sosialisasi LHKAN seperti ini memiliki arti penting dan strategis dalam rangka menjamin integritas aparatur sipil negara, terutama di lingkungan pemerintah Kota Semarang dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka setiap aparatur sipil negara sebagai bagian dari aparatur negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya guna mendukung pemerintah dalam mewujudkan pejabat aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Sesuai surat edaran Menteri PAN-RB nomor 2 tahun 2023 tentang penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara atau LHKAN, ada perubahan terkait laporan harta kekayaan aparatur negara yang dahulu pelaporannya harta kekayaan penyelenggara negara terdiri dari LHKPN dan LHKSN, sedangkan sekarang untuk laporan harta kekayaan aparatur sipil negara diganti dengan penyampaian SPT tahunan yang di dalamnya memuat laporan harta kekayaan. Untuk itu hari ini kita hadirkan narasumber dari kantor pajak Pratama di Kota Semarang. Ini di wilayah Semarang Tengah. Pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Semarang selanjutnya dilakukan melalui penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara berupa 1. LHKPN dan SPT tahunan bagi wajib LHKPN. Perlu diketahui untuk semua peserta bahwa untuk LHKPN adalah sesuai dengan perwal itu wajib
mungkin bagi beberapa yang disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Semarang 66 tahun 2019 dan juga sebagai wajibnya jadi diubah Peraturan Wali Kota Semarang itu tahun 2023 ini. Yang kedua adalah SPT tahunan bagi ASN yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Ini adalah bagian yang wajib melaporkan harta kekayaan aparatur negara atau LHKN. Bukti penerimaan penyampaian SPT tahunan yang di dalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKN bagi aparatur sipil negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian tidak diperlukan lagi penyampaian laporan harta kekayaan melalui laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKSN. Karena yang semula adalah LHKSN sekarang sudah regulasinya berubah, jadi sekarang istilahnya ada LHKAN. Yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Saudara-saudara yang saya banggakan, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam sosialisasi laporan harta kekayaan aparatur negara yaitu: 1. Kami mohon dan kami minta perhatiannya agar mengikuti sosialisasi laporan harta kekayaan ini dengan sebaik-baiknya untuk dapat memahami tata cara pengisian SPT dengan mengisi formulir SPT tahunan dengan jujur, lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bagi peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini, agar juga memberikan pemahaman, juga memberikan sosialisasi, menjadi tracker, menjadi di lingkungan kerja masing-masing kepada rekan-rekan di sekeliling panjenengan di unit terkecil panjenengan berada. Yang ketiga, peserta diharapkan proaktif menyangkut pengisian formulir SPT tahunan dan segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan terkait dengan korupsi. Yang keempat, kepada kawan-kawan APIP mungkin yang hadir pula dari inspektorat ini, Pak Aan, yaitu aparat pengawas internal pemerintah di Kota Semarang agar terus memonitor kepatuhan para ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang dalam menyampaikan LHKAN sebagai bentuk bahwa kita adalah berintegritas untuk menjaga di dalam pelayanan kepada publik. Akhir kata, dengan memohon ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi laporan harta kekayaan aparatur negara tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kota Semarang secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan dari Bapak Kepala BKPP, kami mewakili, kami bacakan secara utuh sambutannya, tidak sekaligus membuka. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi pesan dari Bapak Kepala BKPP untuk dapat diikuti, karena ini bukan secara hanya seremonial, tapi bagaimana kita mendapatkan dari hasil kegiatan hari ini dan bisa diimplementasikan di dalam unit kerja masing-masing seperti yang disampaikan oleh di dalam sambutan Kepala BKPP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, Abdul Haris, SHMM, ditandatangani. Matur suwun. Baik, berkenan kepada yang kami hormati Ibu Sekretaris BKPP dan para narasumber untuk melangsungkan foto bersama. Di depan mungkin. Kepada seluruh peserta, Bapak Ibu bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Baik, mohon izin saya pandu dari sini.
Baik, demikianlah serangkaian acara pembukaan sosialisasi pada pagi hari ini. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Baik, penyampaian materi akan disampaikan oleh narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah dan akan dimoderatori oleh Sekretaris Inspektorat Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Patwiranto Heribudi Prasetyo MM. Untuk itu waktu kami silakan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber dari KPP Pratama Semarang Tengah, yaitu Mbak Novri. Ini saya manggilnya Mbak sama Mas saja ya. Ini karena masih muda-muda nih, seanak saya semua nih ya. Kemudian Mbak Andam, Mas Indra, oh tadi yang motret-motret tadi Mas Indra, Mbak Dinda, terus satunya lagi Mbak siapa ya? Dik Karina, oh ini kalau ini Dik, manggilnya Dik, paling kecil nih ya. Ya, dan juga teman-teman sekalian yang mengikuti sosialisasi, ya baik yang secara daring ataupun luring. Jadi pada kesempatan kali ini memang kita itu belum pernah ya ada sosialisasi SPT seperti ini. Walaupun sebetulnya kita sudah melakukan pengisian SPT yang dulu-dulu. Ya. Tapi ini baru sekali ini. Ini karena apa? Ini karena diberlakukannya adanya surat edaran Kemenpan RB nomor 2 tahun 2023 ya, terkait dengan LHKAN yang sekaligus menghapus SE nomor 1 tahun 2015 tentang LHKASN. Jadi gambarannya sekarang panjenengan ya yang wajib LHKASN ini sekarang sudah tidak perlu ngisi LHKASN lagi ya. Jadi kemarin itu sekitar bulan Januari ini dari BKPP ini ngabari ke saya. Saya diajak, Pak An, yuk kapan kita sosialisasi LHKASN? Biasanya kita kan awal-awal Januari itu. Nah, tapi berhubung saat itu saya itu dapat informasi dari pusat, katanya ini mau dihapus LHKASN ini. Makanya saya sampaikan kepada Mbak Vivin saat itu ya, kita tunggu aja dulu aturannya. Nah, setelah aturannya keluar ternyata betul. Jadi sekarang panjenengan semua sudah tidak perlu mengisi LHKASN lagi, ya. Dan sebarang tentu itu nanti dari BKPP nanti juga harus merubah perwalnya, karena perwalnya itu tulisannya sana masih LHKASN. Padahal sekarang sudah berubah namanya LHKAN dengan SPT. Ya. Hal ini terjadi karena apa? Karena dulu di SE nomor 1 tahun 2015 tentang LHKASN itu tidak menyangkut kaitannya dengan TNI dan Polri. Jadi hanya ASN saja. Nah, kemudian dikembangkan oleh Kemenpan RB dengan SE nomor 2 tahun 2023 ini yang baru kemarin itu ya, bulan kemarin. Nah, ini sudah semuanya mencakup baik ASN, TNI dan Polri. Ini masuk semua ya. Tapi cukup hanya mengisi SPT. Ya. Jadi yang LHKASN dulu gantinya hanya SPT, tapi kalau yang LHKPN itu tetap 2 ngisinya nanti. Tapi ya kalau yang LHKPN jadi seperti kepala dinas, sekretaris seperti saya dan sebagainya itu ngisinya 2, ngisi LHKPN juga, terus ngisi SPT juga. Tapi alhamdulillah ini sudah sekian tahun saya selalu ngisi. Nah, dalam hal ini kita memang mendatangkan dari KPP Pratama ini supaya panjenengan nanti di dalam pengisiannya itu benar ya. Karena apa? Karena dari inspektorat saat ini sudah tidak bisa mengakses masuk untuk mengetahui benar atau tidaknya pengisian SPT ini. Kita hanya tahunya hanya rekapannya saja mungkin ya. Kalau dulu LHKASN kita masuk Siharka, kita langsung bisa tahu jumlah sekian ribu. Kalau nggak salah sekitar berapa ya? 11.000 atau berapa? ASN pemerintah Kota Semarang. Terus yang masih belum ngirim berapa, sekitar 200-an mungkin.
itu OPD-nya mana, itu sudah bisa langsung. Tapi kalau sekarang nih nggak tahu, nanti makanya nanti kita akan koordinasi dengan kantor pajak sehingga kita di dalam melakukan monitoring dan melaporkan ke Kemenpan ini bisa lancar. Dan yang perlu lagi kami sampaikan bahwa untuk ini saya inspektorat tapi sekaligus menyampaikan nggak apa-apa ya, karena ini memang kebetulan ini harus dilaksanakan gitu loh ya. Dan laporan ini nanti SPT paling lambat adalah tanggal 30 Maret. Itu paling lambat 30 Maret harus dilaporkan. Dan laporan dari OPD itu disampaikan ke inspektorat, rekapannya saja. Ya, baik itu LHKPN, berapa LHKSN, LHKSN, SPT dan sebagainya. Itu ada, formatnya ada. Ya, kemarin sudah ada surat edaran dari Sekda, lah itu pakai formatnya itu. Dan ini memang sudah ada beberapa OPD yang sudah masuk ke inspektorat, ya sudah melaporkan, tapi masih banyak ini yang belum juga. Nah ini batas akhirnya adalah tanggal 31 Maret. Dan kemudian nanti April baru kemudian nanti dari inspektorat nanti yang akan melaporkan ke Kemenpan RB. Ya karena ada kewajiban itu, makanya kita nanti istilahnya memonitor terus ya sampai sejauh mana panjenengan melakukan pengisian ini. Dan satu hal lagi yang paling penting lagi seperti tadi disampaikan oleh Bu Tarni bahwa ini sebetulnya juga dalam rangka untuk transparansi ya, dalam rangka pencegahan korupsi. Dan ini ada hubungannya dengan MCP kita ya, Monitoring Center for Prevention. Ya, pencegahan korupsi itu yang kebetulan ya bukan kebetulan, ini Kota Semarang ini kemarin peringkat 1 tingkat nasional ya. Salah satunya ini adalah ini ada, jadi LHKPN sudah kirim semua, terus kemudian kalau dulu namanya LHKSN ya, kalau ini nanti namanya LHKN. Nah makanya ini saya ini menyampaikan kepada panjenengan, mengingatkan pelaporannya segera diisi, ya disampaikan kepada OPD-nya, ya, dan segera nanti dikirimkan ke inspektorat, nanti akan kita rekap dan akan kita laporkan. Baik teman-teman, mungkin itu sepintas gambaran ya kenapa kita sekarang mendatangkan tim dari KPP Pratama, ini BKPP, itu adalah dalam rangkanya itu, ya surat edaran Kemenpan RB nomor 2 tahun 2023. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan dari narasumber, ini ada 2, ini beliau Sri Kandi dari KPP Pratama ini, ya satunya adalah Mbak Andam sebelah sana dan sebelah sini adalah Mbak Novrianti. Untuk itu monggo kami persilahkan. Mbak Andam dulu apa Mbak Novrianti dulu? Oh bersama, oh siap, ya monggo kami serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih kepada Pak Aan yang telah memberikan waktunya untuk kami. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Andaru dan di sini saya ditemani oleh teman saya, rekan saya nih. Ya, Bu Assalamualaikum Novri. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novrianti Wahyuapsari. Kami berdua penyuluh pajak ya, Kak Iya, Ibu di betul. KPP Pratama Semarang Tengah. Betul. Gitu. Untuk materi yang akan kita bawakan pada hari ini itu tentang pengisian SPT tahunan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Aan sebelumnya bahwa ada pergantian dari LHKAN yang biasanya disampaikan setiap tahunnya harus diganti dengan penyampaian SPT tahunan. Nah, biasanya ini Bapak Ibu sekalian mungkin sudah melaporkan ya Mbak ya setiap tahunnya. Iya pasti ya Kak. Betul. Nah, paling kita nanti menekankan hal-hal yang biasanya suka lupa, lebih detail lagi Iya, mungkin. lebih rinci dari Lebih awal. rinci dari awal sampai akhir. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, di sini ada link buat absensi. Sebenarnya itu bukan buat absensi, tapi lebih ke kita minta nomor WhatsApp-nya Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, nanti kita akan buatkan grup di situ. Jadi ketika Bapak Ibu ada rekannya yang mengalami kesulitan untuk pengisian SPT, nanti bisa langsung konsultasi ke WhatsApp di grup WhatsApp itu. Nah,
Itu juga demi memudahkan untuk pelaporan SPT Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nanti di grup itu ada kita juga ya Kak? Ya, nanti ada dari kami, ada juga grup, ada dari ada kami grup. juga untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Boleh Bapak, monggo. Enggak apa-apa, nggih. Gitu. Monggo diisi dulu linknya sambil mengisi kita buka materi kita ya Kak ya. Monggo moderator. Mohon maaf ya Pak, Bu, saya berdiri di sini karena saya biasanya kalau ngisi acara tuh sambil berdiri, nggak sambil duduk. Kadang malah jalan-jalan sampai ke belakang. Nanti di belakang kalau misalnya ada di tengah jalan ada yang mau ditanyakan, ada rekan-rekan kita juga dari KPP, nanti silahkan mengacungkan tangannya saja. Apabila ada yang mau ditanyakan memang atau mau dan pengisiannya kesulitan, nanti kita akan bantu juga. Baik, kita masuk ke acara pada pagi hari ini, yaitu tentang tata cara pelaporan SPT tahunan. Untuk pegawai, itu jenisnya ada dua Bapak Ibu. Untuk penghasilan bruto di atas 60 juta itu menggunakan 1770S, dan yang untuk penghasilan bruto setahunnya di bawah 60 juta itu menggunakan 1770SS. Nah, pengisiannya sekarang sudah menggunakan online ya, melalui e-filing atau electronic filing. Boleh ke slide berikutnya? Nah, sebelumnya tadi kan sudah dibilang ya, pengisiannya menggunakan e-filing. Nah, e-filing itu apa? E-filing adalah sistem pelaporan pajak tahunan atau SPT tahunan yang dilakukan secara online dan real time. Pelaporannya menggunakan website, itu bisa di www.djponline.pajak.go.id atau bisa menggunakan ASP atau penyedia jasa aplikasi lain. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang belum melaporkan SPT, mau sekalian dibuka, boleh. Tapi kalau misalnya sudah dilaporkan SPT-nya, nanti disimak saja, tidak apa-apa. Nah, kenapa harus e-filing Kak Andaru? Nah, yang pertama-tama kenapa kita harus e-filing? Karena itu udah nggak paperless ya Mbak ya. Iya. Paperless yang pertama, jadi kita dokumentasinya lebih mudah. Yang kedua, kita bisa melaporkan di mana saja dan kapan saja. Oh iya. Terima kasih. Nah, satu lagi yang biar kenapa kita harus e-filing karena supaya tidak berjumpel Bapak Ibu di kantor pajak. Bisa dilihat dari foto di slide ini, kalau misalnya pelaporannya masih menggunakan kertas, itu resikonya adalah kita ngantri nanti di kantor pajak. Gitu kan, karena pelaporannya cuma 3 bulan ya Kak ya. Iya betul. Januari, Februari, Maret. Betul. Sedangkan wajib pajak itu di kantor kita aja udah ada 28 ribuan kayaknya. Iya betul. Nah, itu kalau ngantri semua kan agak padat ya. Ya, dan satu lagi kenapa harus e-filing untuk Bapak Ibu ASN, TNI dan Polri, menurut surat edaran Menpan RB nomor 8 tahun 2015 memang sudah diwajibkan untuk e-filing. Iya. Jadi kita sebagai aparatur sipil negara sebagai pionir yang duluan ya Mbak ya. Iya, sebagai wakil ya dari masyarakat. Betul, dan itu. saya yakin di sini berarti semuanya Bapak Ibu sudah menggunakan e-filing dalam pelaporannya. Nah, kalau untuk ASN sendiri hanya ada 2 SPT ya Mbak ya, kita ulangi lagi. Itu 1770SS dan 1770S. Kalau yang untuk SS ini apa Kak? Coba. Nah, untuk yang SPT 1770SS itu untuk Bapak Ibu yang memiliki penghasilan bruto kurang dari 60 juta. Nah, kalau biasanya kalau ASN itu kan pasti lebih ya dari 60 juta. Jadi kita biasanya memakai yang 1770 yang S.
Begitu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang memiliki usaha yang lain? Boleh nggak nih, Mbak? Kalau punya usaha yang lain, Betul. Kalau pakainya yang misalnya 170. Bapak Ibu punya usaha yang lain, selain pekerjaan sebagai ASN, itu nanti Bapak Ibu bisa mengisikan di SPT 1770 aja. aja. Iya, Itu lebih kompleks ya Kak ya, karena kalau betul. usaha kan ada pembukuannya atau pencatatannya. Betul. seperti Nah, kalau secara umum biasanya Bapak Ibu menyampaikannya di SPT 70 SS dan Atau 1770 yang S. Nah, cara pelaporannya gimana? Cara pelaporannya di sini Bapak Ibu ada yang kesulitan pelaporan atau baru pertama kali masuk. DJP online. Nah, mungkin kalau yang baru-baru ASN baru Mm-mm. pertama kali masuk harus registrasi akun dulu. Tapi kalau ASN yang lama tidak perlu registrasi akun. Jadi Bapak Ibu cukup nanti memasukkan password yang sudah dibuat di tahun lalu. Gitu. Yang dibutuhkan untuk pelaporan itu ada 3 ya Kak ya, kalau Iya, untuk betul. ASN. Itu ada NPWP, ada EVIN, dan juga harus ada email dan nomor HP yang aktif. Nanti akan ada token yang masuk ke nomor HP atau emailnya. Betul. Seperti itu. Nah, EVIN sendiri itu adalah Electronic Filing Identification Number atau nomor khusus ya untuk Nomor pelaporan khusus. secara online. Ya, Itu untuk satu NPWP, satu EVIN ya Kak ya? betul. Satu NPWP memiliki satu nomor EVIN yang tidak berubah dari awal Bapak Ibu mendaftarkan NPWP-nya itu, kemudian diaktifasi EVIN-nya. Kalau hilang gimana? Bisa minta lagi. Bisa Tapi lupa nomornya EVIN. pun tidak berubah ya, Mbak. Nomornya tidak berubah. Nah, untuk persyaratan aktivasi EVIN-nya sendiri itu ada 4 persyaratan. Yang pertama menggunakan formulir aktivasi EVIN. Yang kedua adalah harus ada email dan nomor HP yang aktif. Yang ketiga adalah fotokopi KTP atau KITAS untuk WNA. Dan yang terakhir adalah fotokopi dan asli NPWP. Itu nanti disampaikan ke kantor pajak ya Kak ya, Ya, secara langsung betul. ataupun pos. Iya. Tapi bisa via email ya kalau Iya. di kantor kita. Ya, kalau sekarang mungkin sudah bisa via email. Jadi Bapak Ibu sekalian yang misalnya lupa passwordnya, hilang EVIN-nya, monggo nanti diajukan untuk permintaan nomor EVIN ini by email. Emailnya kemana? Emailnya nanti ke KPP masing-masing terdaftar. Nah, misalnya saya terdaftar di KPP Semarang Barat. NPWP saya belakangnya bla 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 503000. Nah, nanti saya emailnya kemana? Emailnya ke kpp.503@pajak.go.id. Nah, kalau misalnya Mbak Novri terdaftarnya di KPP Batang. KPP pertama Batang, belakangnya 513000. Berarti nanti kita emailnya ke kpp.513@pajak.go.id. Iya, Gitu. nanti tinggal diganti kpp.apa kode wilayah masing-masing @pajak.go.id. Itu bisa diajukan dengan email event ini. Atau kalau misalnya mau lewat telepon sebenarnya bisa, tapi langsung ke kantor pusat kita di 1500-200. Bapak Ibu yang di sini apakah ada yang belum punya EVIN? Sudah semua? Atau kalau mau mengecekkan EVIN bisa Nanti bisa nanti ke udah bagian aktivasi tapi lupa EVIN-nya, nanti kita bisa di sini kita ada nanti dibantu sama Mbak Dinda dan Mas Indro di belakang buat Bapak Ibu yang mau mengecekkan EVIN-nya. Itu bisa. Atau kalau misalnya nanti ada rekannya yang di kantor yang memang EVIN-nya hilang, monggo diajukan langsung ke KPP bisa, atau mau diajukan bersurat juga bisa, atau by email yang tadi saya katakan. kpp.kodekpp@pajak.go.id. Baik, kemudian kalau sudah punya EVIN, ini Kak. Oh iya, proses pengerjaan EVIN itu 1 hari ya Bapak Ibu, Iya, jadi nggak betul. lama. Gitu. Kalau sudah punya EVIN, boleh ke next slide. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki EVIN, maka Bapak Ibu sudah langsung bisa mengaktifkan atau registrasi. Nah, registrasi ini diperuntukkan hanya 1 kali ketika Bapak Ibu pertama kali melaporkan SPT lewat DJP online. Tapi mungkin kebanyakan sudah registrasi punya ya? akun. Jadi EVIN ini juga bisa diperuntukkan untuk lupa password. Nah,
Nanti di bagian registrasi akun ini untuk yang registrasi. Nanti mungkin di belakang kita bahas juga yang Iya, lupa bisa, password. Bu. Nah, klik di registrasi ini, kemudian nanti di situ juga ada pilihannya. Nah, tinggal diaktifkan saja, nanti dimintakan email dan nomor telepon yang aktif. Betul. Kemudian panduan e-filingnya kurang lebih seperti ini. Silakan masuk dulu ke djponline.pajak.go.id. Iya. Bisa menggunakan PC atau handphone ya. Kalau untuk pegawai yang 1770 SS atau 1770S itu bisa menggunakan handphone juga Bapak Ibu. Jadi Betul. nggak perlu pakai PC Iya, gitu. betul. Nanti Bapak Ibu loginnya apa? Loginnya usernya itu NPWP. Nah, Passwordnya. passwordnya. Kalau misalnya lupa, silahkan masuk ke lupa password. Kalau sudah Betul. ingat, silahkan langsung di-input di situ. Betul. Nah, Bapak Ibu login menggunakan NPWP dan password. Nah, di sini kemudian ada registrasi akun. Nah, yang tadi belum registrasi, silakan registrasi dulu. Di sini dimintanya itu NPWP nomor EVIN. Kemudian nanti jika di next, mereka minta nomor telepon dan email. Email yang aktif ya, Iya. bisa digunakan. Betul, karena nanti kita akan ada kode verifikasi di akhir yang akan dikirim di email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan di depan atau ke nomor telepon Bapak Ibu. Jadi nanti ada pilihannya. Ya, ada pilihannya. Kemudian jika sudah berhasil registrasi, Ya. bisa ke next slide. Nah, Nah, simulasinya kita kurang langsung lebih ke seperti ini. simulasi pengisiannya saja ya Bapak Ibu ya. Yang pertama-tama itu ada SPT 1770 SS. Nah, sebelum masuk ke SPT, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum pengisiannya. Yang pertama ada bukti pemotongan pajak. Biasanya itu dibuat oleh bendahara, yang pasti kalau udah Maret biasanya sudah dibagikan ya Bapak Ibu ya. Sudah dibagikan semua. Bukti pemotongan pajak itu kalau ASN A2. A2. 1721 A2. A2-nya itu untuk yang gaji rutin tahunan. Kemudian apabila Bapak Ibu misalnya ada yang ngisi acara atau ada kegiatan apa dapat honor, itu biasanya juga dibuatkan bukti potong atas honor yang potongannya sesuai dengan kepangkatan itu ya Mbak ya. Golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Betul, itu nanti juga dilaporkan di SPT tahunan. Nah, kemudian ada daftar harta dan utang. Apabila ada daftar harta, ini mungkin yang bisa menggantikan LHKAN tadi. Betul. Iya, di bagian daftar harta dan utang. Nah, itu silakan Bapak Ibu rinci serinci-rincinya. Apabila ada uang tunai, tabungan, kas tarakas, investasi di mana, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Silakan Nanti dirinci ya Kak ya. betul. Ya. Dirinci Bagian saja di harta. sini, di bagian harta. Pun kalau ada utang misalnya ke bank Utang, biasanya ya. bank, utang leasing, utang kartu Leasing. kredit, kalau mau dicantumkan, monggo dicantumkan. Dicantumkan. Supaya apa? Supaya penghasilan Bapak Ibu, harta dan utangnya itu balance. Seperti kok kita Alpa ya Mbak ya, Iya, setiap kita tahunnya masih kita ngisi juga namanya Alpa. Gitu. Nah, Setelah itu ada daftar tanggungan keluarga bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki keluarga. Ini bisa jadi penambah PTKP ya Kak ya, tapi Iya. syaratnya harus diinput dulu di daftar tanggungan harta. betul, nanti Isinya, dilaporkan ke bendahara masing-masing kalau misalnya ada penambahan tanggungan atau pengurangan tanggungan. Gitu. Dan yang kelima, dokumen lainnya apabila diperlukan. Boleh ke next slide. Nah, ini untuk simulasi yang penghasilan brutonya di bawah 60 juta rupiah. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, Bapak Ibu login menggunakan NPWP dan password. Kemudian di sini ada di bagian menu lapor. Menu lapor. Nah, nanti di sini disediakan dua, e-filing atau e-form. Nah, kalau untuk Bapak Ibu ASN ini kita arahkan ke yang e-filing. E-filing. Di sini e-filing. Nah, ya. Klik di sini ada klik buat SPT ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa buat SPT, kemudian ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, ini yang menentukan nanti Bapak Ibu dapat SPT yang mana. Iya, Oke. betul.
Apakah Bapak Ibu menjalankan usaha? Biasanya kalau ASN tidak ya jawabannya ya. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah? Atau pisah Nah, harta. pisah harta ini bisa tidak juga. Apakah Mm-mm. penghasilan bruto kurang dari 60 juta? Nah, di sini ya Kak ya milih formnya antara S atau SS. Kalau Betul. misalnya penghasilan bruto yang diperoleh setahun itu kurang dari 60 juta, otomatis dikliknya iya ya Kak ya. Iya, Lalu betul. muncul formulirnya adalah yang SS. Dan SS. sebaliknya kalau misalnya di atas 60 juta berarti milihnya yang tidak, nanti keluarnya yang S. Ya, untuk yang awal ini kita yang SS dulu, yang sederhana nanti diisikan tahun pajak di situ. Kalau tahun pajak sekarang berarti 2022. Nah, nih kita yang mendetail di sini mungkin. Penghasilan bruto dalam negeri, penghasilan bruto dalam negeri itu biasanya sudah ada di A2-nya masing-masing, Betul. Bapak Ibu. Ini Oke. A2-nya di bawah enggak Bapak Ibu? Di bawah Bawah. ya. Nanti bisa kelihatan di situ penghasilan bruto di nomor 8 kalau nggak Iya. salah totalnya itu berapa. Kalau di bawah 60 juta pakainya S, S. Kalau misalnya di atas pakainya S. Betul. Gitu. Gaji plus TPP juga masuk ya? Iya Pak, Iya. jumlah penghasilan bruto Penghasilan yang kan diangkat. Penghasilan jumlah penghasilan bruto yang tidak final ya Pak ya. Kalau honor kan nanti final. Beda lagi. Ya. Masuk di situ semua, Mm-mm, kemudian nanti ada pengurang, biasanya pengurangnya juga sudah dihitungkan sama bendaharanya. Mm-mm. Iya, Iya. betul. Kalau di Itu A2-nya, gaji saja itu kayaknya. Oh, berarti nanti gaji aja. A2-nya diperbaiki. Mm-mm. Yang diperbaiki A2-nya. Ya. Iya. Dan kayaknya banyak yang di atas 60 juta sepertinya loh. Iya, Kalau kena betul. TPP. Oke, heeh. Atau TPP-nya dipotong final. Final TPP? apa boten? TPP-nya potongnya final. Oh, kalau final berarti sudah enggak masuk yang ini, Pak. Iya, heeh, Oh, biar nggak double. Oke, Heeh, heeh. sudah nggak masuk. Iya. Iya, heeh. Nanti yang TPP masuk ke penghasilan yang final berarti. Iya. Ya. Nanti ada kolomnya sendiri. Iya, nanti ada masukin di kolom tersendiri juga ya. Jangan lupa ya, TPP-nya tetap dilaporkan, tapi potongannya final. Nah, coba nanti dikonfirmasi ke bendahara masing-masing, apakah potongannya final atau tidak Atau final. Final potongannya. Kalau final aman Setiap nggih, Pak. diterima langsung potong. Oh, nggih. 15, 5 dan sebagainya. Oh iya, kalau Oh, untuk gitu. ASN, kalau misalnya potongannya adalah misal golongan 2 0%, golongan Ya, 3 5%, itu yang final berarti. Yang Betul. 15. Oke, berarti sudah clear ya Bapak Ibu ya. Clear. Nanti itu Diisi di diisikan bagian juga, final. tapi di bagian lain. Oke, nanti kita tunjukkan. Berarti ini brutonya dulu silakan diinput. Jika sudah, langsung mengisi penghasilan tidak kena pajak sesuai di bukti potong di bagian kanan atas ya Kak ya. Ada Iya, apakah TK 0 atau kawin dengan tanggungan bisa diinput di situ. iya. Biasanya untuk ibu-ibu ini yang Mm-mm. tidak menanggung suaminya, Mm-mm, dianggapnya TK 0. Nanti Mm-mm. diikutin aja sama di bukti potongnya. mm-mm. Karena yang punya hak untuk PTKP adalah suaminya ya Kak ya. Kalau kayak Betul. gitu. Oke. Baik. Setelah itu Nah, di sini nih. Ada bagian penghasilan yang dikenakan PPh final. nah, yang TPP tadi silahkan diinput di sini ya Kak ya. Dipotong PPh final. Heeh, betul. Penghasilan final. Nah, terus nanti ada pajak final terutang. Nah, kalau SS ini memang formulirnya sangat sederhana Sangat ya. sederhana. Jadi tidak merinci. Apabila Bapak Ibu kebutuhannya itu untuk mengganti LHKAN, Berarti itu hartanya kan harus hartanya dirinci. rinci, nggih, Pak. Hartanya rinci. Memiliki kebutuhan untuk merincikan harta, silakan Bapak Ibu yang penghasilannya kurang dari 60 juta pun Boleh. mengisi yang S. Karena ada rincian hartanya ya. Kalau yang S itu ada rincian hartanya. Ini 8. Itu nomor 8. Pas yang isinya nggak Pak? Yang 170S apa yang SS? Kalau saran dari kami lebih baik yang S mawon, Pak. S saja kan? Nggih, karena ada rincian hartanya. Yang S. Jadi kita seragamkan saja gitu nggih, Pak ya. Yang S saja karena ada rincian hartanya.
sudah terlanjur bisa melakukan pembetulan. Sudah terlanjur nanti sebenarnya di kita tidak salah. Mm-mm. Nah, kita kembalikan lagi kebutuhan Bapak Ibu nih. Kalau sudah terlanjur mau dibetulkan, formulirnya pakai S boleh, tidak ada masalah. Iya, nanti buat pembetulan 1. Iya. Karena keperluannya itu untuk menggantikan LHKAN tadi. Jadi butuh rincian harta. Nggih, kalau misalnya SPTS nanti rinciannya global aja, jumlah global. Nggak ada rumah berapa harganya, sepeda motor berapa harganya. Itu totalnya Cuma seluruh totalnya. nilai asetnya ditaruh Nggih, di situ. heeh. Untuk utang juga total utangnya. Total jadi nggak ada utang, tidak ada rincian. rinciannya. Setelah itu jika sudah selesai mengisi silakan ngambil kode token Kode token di sini, nanti situ. kode tokennya kita kirim ke email Bapak Ibu. atau bisa via nomor HP juga ya. Nanti ada Betul. pilihannya ya Kak ya. Iya. Nggih, monggo. Kalau utang itu sisa hutang. Nggih, sisa hutang per akhir tahun 2022 berarti. Ya, kalau harta itu harga belinya dulu, bukan harga pasarannya sekarang. Gitu. Iya. Ini karena SPT-nya S, Bu, sangat sederhana, jadi tidak diakomodir di sini. Nanti kita mungkin rinci di SPT yang S. Nah, kita kan nanti gimana Pak Aan, mau diseragamkan saja yang S, nggih? Boleh. Iya, langsung Berarti yang kita S aja. seragamkan saja semuanya menggunakan yang S. Gitu ya, sesuai dengan instruksinya Pak Aan gitu nggih. Baik. Nah, baik. Kita yang masuk S ke- nih. Kalau sudah terlanjur tahun depan nggak apa-apa lah gitu aja lah. Nggih, monggo enggak apa-apa. Terlanjur masalahnya. Nggih, nggak apa-apa. Monggo Pak Aan. Kalau dari Pak Aan sendiri nggak apa-apa berarti ya, yang tahun ini sudah terlanjur SS, nggak apa-apa. Nanti tahun depan diseragamkan yang S saja. Baik, Gitu. untuk yang formulir S berarti sama seperti yang SS tadi, kuesionernya, tapi yang di bagian penghasilan bruto kurang dari 60 juta itu dipilih tidak. Nah, pengisiannya nanti dipilih yang dengan bentuk formulir. Lalu akan keluar kolomnya untuk SPT 1770S dengan formulir. Ya, di sini Setelah diisikan itu, tahun pajaknya juga. Diisi tahun pajaknya, statusnya normal. Selanjutnya, nah di bagian ini diisi PPh final atau tidak final. Nah, di Yang sini TPP tadi ya, TPP Kak, ya? tadi masuknya sini Bapak Ibu. Mm-mm. Bagian A Mm-mm. nanti ada gambar plus tambah itu, Mm-mm. diklik plus tambah. Di Ya, lampiran 2 bagian A. bagian A. Monggo dibuka dulu, mungkin Bapak Ibu di lampiran 2 bagian A, diklik tambah. Oh gitu. Iya, nanti Boleh. kalau misalnya TPP berarti ada pilihan penghasilan final dari APBN ya, Kak, ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Honorarium yang diterima dari APBN atau APBD. Gitu. Nanti berarti TPP-nya dimasukkan situ kalau TPP-nya dianggap final. Mm-mm. Honorarium. Oke. Nanti dimasukkan penghasilan brutonya sama PPh terutangnya. Ini global saja dalam 1 tahun. Jadi nanti datanya diminta ke bendahara masing-masing, nggih. Iya, betul. Brutonya sama Brutonya 1 PPh tahun. terutangnya. Diglobalkan 1 tahun aja. Kalau misalnya tidak dapat satu-satu bukti potongnya, biasanya Minta dibuatkan rincian rekapannya ya, Kak, ya? rekapannya. Nanti ada tulisannya honorarium yang diterima dari APBN atau APBD. Honorarium yang diterima dari APBN atau APBD. Gitu. Termasuk kalau kita uang makan ya, Mbak? Iya. Kalau di sini apakah ada uang makan juga ya? Uang makan, uang lembur itu kan biasanya honor ya, masuknya jadi Masuknya final. final. Gitu. Totalnya global dimasukin di situ. Betul. Gitu. Baik, lanjut ke bagian harta. Iya, Oke, gimana? silakan Ibu. Pajak yang dipotong Iya. selama 1 tahun. Bu. Iya. Heeh.
globalnya juga. globalnya aja diisi di situ. Oke. Mm. Kalau biasanya golongan 2 itu kan masih 0%. Masih 0%. Pajak terutangnya berarti 0, diisi DPP-nya saja. Nanti mulai golongan 3 itu kan sudah 5%. mulai dipotong. Gitu. Baik. Selanjutnya ke bagian harta. Nah, kalau di SPTS ini dirinci ya Ibu per satu hartanya gitu. Iya. Di inputnya satu-satu, misalnya saya punya motor, saya taruh Yamaha Mio, Yamaha Mio, tahun perolehannya 2019 itu tahun barunya, harga perolehannya itu harga beli waktu tahun 2019-nya. Nah, di keterangan ini mohon diisi kalau misalnya motor berarti platnya misalnya atau Boleh platnya, warnanya nomor polisinya. atau nomor STNK-nya juga boleh ya Kak? Ya. Untuk Nanti bisa ditambah lagi tanah. Kalau bawahnya tanah bisa, Bu. bisa Yang ketika ini, Bu, tahun lalu sudah bagi- mengisi di SPTS, di bagian kiri ini ada harta Har- pada SPT tahun lalu. Diklik itu aja, diklik Bu, aja, yang Ibu. bagian kiri harta atas. pada SPT tahun lalu. Ada menunya. Tapi ketika Bapak Ibu yang tahun kemarin yang SS, dia enggak muncul di sini. Gitu. Kalau dulunya udah S, udah mengisi, nanti klik harta pada SPT tahun lalu dia muncul. Tinggal diedit Tahun-tahun aja ya, berikutnya Kak, ya? tinggal ngedit-ngedit aja. Uang tunainya jadi berapa, tabungannya jadi berapa, nambah mobil berapa, nambah motor berapa, dijual mobilnya jadi rumah, itu juga nanti tinggal diedit aja di bagian hartanya. Jadi tiap tahun nggak ngerinci satu-satu, tapi tinggal menambah, Edit. mengurang, update saja. Biasanya diedit mungkin kalau misalnya motor, mobil masih ada yang diedit biasanya kasnya ya Kak. Kas atau Tabungan, setara kas, gitu. biasanya diedit. Itu kan saldonya tiap akhir tahun pasti berubah. Betul. Tinggal diedit-edit aja. Ya, tabungan sama uang tunai yang berubah ya. Gitu. Kalau yang utang gimana? Yang Utang utang, nanti di nah, bisa update ke aja Pak, slide ke berikutnya. slide berikutnya. Nah, ini contoh pengisiannya ya Bapak Ibu ya di sini ya. Ada kode harta, nanti dipilih aja kodenya banyak sekali, dipilih yang mendekati. Kemudian nama hartanya, tahun perolehan, harganya harga perolehan. Keterangan wajib diisi. Kalau harga perolehan namanya sepeda motor, harganya mamanya Beat, mamanya itu kan 23 juta. Tapi kalau dihitung hutangnya mamanya per bulannya katakanlah 600.000. Jadi angsurannya gitu Wah, ya kan Pak? jadi lebih banyak kan? Tapi enggak 23 juta, hutangnya bisa sampai mungkin 30 juta mamanya, Iya. 25 juta. Gimana? Enggak apa-apa. Jadi enggak imbang itu. Ya, memang seperti itu Bapak. Jadi harga perolehannya, harga belinya berapa? Yang 23 juta. Ya, set. Yang utangnya nanti jadi lebih banyak memang seperti itu. Itu Betul. kalau sepeda motor. Kalau mobil, kalau rumah. Rumah harga belinya juga ya? harganya harga beli juga. Iya, harga beli mamanya tipe 36 itu sekitar 400 jutaan. Kalau nyicil bisa mencapai 600 apa 800 mungkin. Berarti laporannya minus nanti. Apa Pak? Enggak ada masalah. Nggak ada masalah sih, Pak. Enggak apa-apa. Karena Ya teman-teman Iya. ya. Benar langsung. Harganya Karena harga beli. kalau di Iya. sini kata-katanya adalah nilai perolehan, Pak. Jadi harga belinya yang diinput gitu. Nggih. Udah? Tapi sebenarnya enggak ada masalah juga kalau mau ditambah bunga ya, Mbak ya. Nah, nanti utangnya itu diupdate setiap tahun. Kalau harga perolehan di harta kan tidak diedit. Enggak ada harga naik atau harga pasarannya. Nah, kalau yang utangnya ini berarti nanti berkurang karena Bapak Ibu kan mengangsur setiap bulannya. Jadi selalu diupdate kalau yang utangnya. Itu. Lanjut ke daftar tanggungan mungkin? Iya. Daftar tanggungan. Ini kalau misalnya ada yang ditanggung, istri atau anak, biasanya silakan diinput di sini. Iya. Kalau misalnya tahun lalu sudah nginput, bisa ngambil data dari tahun lalu, diklik tanggungan pada SPT yang tahun lalu. Nah, ini harus sama-sama PTKP-nya sih ya Kak. Iya, nanti sesuaikan dengan PTKP yang ada di bukti potong ini di bendahara. Kalau misalnya sebenarnya tahun 2022 tuh saya punya anak nih baru gitu. Iya. Silahkan lapor ke bagian kepegawaiannya dulu ya Bu ya, biar diganti PTKP-nya gitu. Betul.
Iya. Mm-mm, Mm-mm. mm-mm, mm-mm. Iya, iya boleh Pak. Monggo. Iya. Mm-mm. Iya, Bu. Oke. Jadi di awal tahun itu masih ada anak dan di Juni dilepas. Nah, Kita nginputnya sesuai kondisi pada 1 Januari 2022, Ibu. betul. PTKP-nya. 1 Jadi, Januari 2022. kondisi Masih awal tanggungan tahun. 3, ya Mm-mm. betul. Berarti masih 3. Kan nanti bukti potongnya juga ikutnya PTKP per Januari 2022. Mm-mm. Nanti 2023 baru kurang anaknya. Walaupun anaknya itu lepas mandirinya di tengah tahun. Iya. heeh. Update-nya per Januari 2002. Per Januari, Awal awal tahun. Januari pokoknya. Per Januari, nggih. Nggih, betul. heeh. Gitu. Selanjutnya. Nah, Di ini untuk sini penghasilan yang tidak termasuk kena potongan final atau penghasilan lain ya. ya penghasilan bunga. lain-lain. Biasanya ada bunga, royalti, sewa, hadiah. Nah, ini kan misalnya Bapak Ibu ada apa deposito bunganya besar, silakan dimasukkan di sini. Biasanya bunga sih ya Mbak ya. Biasanya atau sewa gitu ya, sewa Iya, tanah bangunan. Gitu. sewa tanah dan bangunan. Di situ silakan diinput, kalau nggak ada lanjut ke bagian B. Nah, ini yang tidak termasuk objek pajak. Mm-mm. Itu ada bantuan, sumbangan, hibah, warisan. Misalnya Bapak Ibu punya diwariskan nih. Kan nanti hartanya nambah banyak, pasti di kolom hartanya. Nanti di keterangannya diisi waris apa hibah. Mm-mm. Boleh nggak apa-apa, nanti atas, misalnya saya dihibahkan oleh orang tua saya, rumah itu nilainya pas saat hibah itu misalnya 500 juta. Otomatis harta saya nambah 500 juta, tapi penghasilan saya kalau nggak ditambah di sini nanti jadi temuan. Gitu. Jadi penghasilan saya yang 500 juta dikasih rumah sama orang tua saya itu masuk ke bagian warisan atau hibah. Hibah, bantuan sumbangan hibah. Kalau hibah, kalau warisan gitu. Supaya nggak jomplang nanti harta sama penghasilannya. Nah, di sini masukkan bukti potongnya. Bukti potong itu yang A2-nya Bapak Ibu. Silakan. Nah, bentuknya seperti ini, 1721 A2 ya kalau misalnya pegawai negeri. Diinput jenis pajaknya PPh 21, NPWP pemotongnya berarti NPWP dari sekretaris daerahnya ya, Setdanya ya. Atau bagiannya masing-masing. Bisa dilihat di atas bagian pemotong. Setelah itu nanti otomatis keluar ya nama pemotongnya ya Kak ya. Nama pemotongnya otomatis keluar, kemudian diisikan ke nomor bukti potongnya. Nomor bukti potongnya ada di atas. Yang bagian atas itu Bapak Ibu 1.1 sekian itu. Nah, itu bagian-bagiannya. Kemudian itu tanggalnya biasanya akhir tahun. Ada di bawah ya. Nah, yang itu silakan diinput. Nah, jumlah PPh-nya ada di bagian paling bawah ya, nomor 14 kalau nggak salah. Iya. Nah, paling bawah itu silakan dimasukkan jumlah yang telah dipotong. Nah, kemudian jika sudah diisi bukti potongnya, kita masuk ke halaman induk. Halaman induk di sini kan ada status kawin tidak kawin sesuai dengan bukti potong yang tadi. Silakan dipilih. Kemudian penghasilan neto dalam negerinya diisikan di bagian A. Ya, jadi yang bukti potong Bapak Ibu terima tadi kan jumlahnya belum dimasukkan. Yang sudah dimasukkan tadi kan yang final. Nah, yang Bapak Ibu terima itu kan belum dimasukkan, masuknya di bagian penghasilan neto. Ini netonya ya Bapak Ibu ya. Jadi kan ada bruto, pengurang, neto. Itu dimasukkannya bagian neto. Netonya berapa? Langsung dimasukkan aja ke sini. Itu. Kalau nanti ada penghasilan lainnya, boleh dimasukkan penghasilan lainnya di situ. Kemudian PTKP-nya diisi sesuai di bukti potong juga. Statusnya misalnya bisa dipilih kawin atau tidak kawin, tanggungannya juga diisi. Iya. Nilainya Apabila Bapak Ibu mengisinya sudah sesuai dengan bukti potong, nanti pasti pajak terutangnya nihil. Jadi dia tidak kurang bayar atau lebih bayar. Gitu.
Ini kan otomatis nanti ngisi dari Udah bukti by potong system ya, yang Kak, ya? G. Ini semua udah by system, Bapak. Ibu. Tinggal di Jadi terakhir next isi. aja. Heeh. Nggak Nah, bisa. Iya, harus sampai kirim ke SPT itu baru betul. kesimpan itu. Kecuali Bapak Ibu mau pakai e-form yang 70S tuh bisa. Pakainya PDF. Pakainya PDF. Heeh, itu bisa. Itu bisa. Pakai PDF. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau mau pakai e-form bisa, e-form 70S. Itu juga ada, cuma bentuknya PDF agak sedikit berbeda. Nah, ini angsuran nggak perlu. Nggak perlu diisi, dikosongkan saja. Kemudian klik setuju. Klik selanjutnya. Nah, kalau udah ke sini itu udah ke save data-data yang tadi. Iya, data-data yang tadi diisi udah ke Heeh, save kok, udah sudah sampai ke-save. sini. Nanti kalau ada perubahan tinggal diedit di draft. Gitu. Jika sudah sesuai, berarti bisa ngambil kode verifikasi ya, Kak, ya, Iya. di bagian yang berwarna kuning itu. Silakan dikirim ke email atau via SMS. Jika sudah mendapatkan kodenya, silakan dimasukkan di kolom paling bawah, masukkan kode verifikasi, lalu klik kirim SPT. Itu udah selesai ya, Kak, ya, pengirimannya. Nah, kode verifikasinya seperti ini Bapak Ibu. Ada di email Bapak Ibu masing-masing. Nah, bukti penerimaannya kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, mungkin ini nanti yang diminta sama Pak Aan atau bagaimana? Mm-mm. Bukti Kalau- penerimaan elektronik. Kalau sudah ada bukti penerimaan elektronik, berarti dianggap sudah lapor. Dianggap Gitu. sudah lapor. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ada Ingin pertanyaan ditanyakan? Ada atau kesulitan ada yang mungkin? masih abu-abu? Atau ada yang istri NPWP-nya gabung dengan suami? Mm-mm. Nggak ada. Kalau misalnya ada yang lupa Evin juga boleh ke belakang ya, Kak? Ya, kalau Bapak Ibu di sini yang Mm-mm. lupa Evin nanti boleh langsung ke belakang aja, ada rekan Ada. kita yang bisa mengintipkan Evin Bapak Ibu sekalian. Dari Zoom mungkin ada pertanyaan, Kak? Yang dari Zoom mungkin ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, baik. Ya, udah paham berarti. Udah paham Bapak semua Ibu. berarti. Sama saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu ya, mohon nanti diisi SID-nya kita, s.id /Duta Pajak 2023. Nanti kita buatkan grup WhatsApp di situ untuk Bapak Ibu agar bisa bertanya sama kita dengan mudah terkait pelaporan SPT tahunan ini. Mengingat batas akhir pelaporan itu kan 31 Maret. Ada pertanyaan, Kak, dari Zoom. Dari SDN Bulustalan. Kalau lupa Evin gimana? Silakan ajukan permohonan aktivasi atau lupa Evin ke kantor pajak masing-masing ya, Kak, ya? Betul. Tadi alamat emailnya bisa di kpp.koksaya503@pajak.go.id. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya terdaftarnya di Semarang Tengah berarti kpp.509@pajak.go.id. Kodenya lihatnya di mana? Ada di NPWP masing-masing. Gitu. Kemudian nih ada pertanyaan lagi, Kak, dari UPTD Puskesmas Poncol. Fitri, untuk yang TK 0 tanggungan keluarga apakah tetap diupdate? Kalau TK 0 TK berarti 0 kan berarti tidak ada nggak ada tanggungan, berarti nggak usah diupdate. Nah, Mungkin Ibu Fitri ini punya suami dan suaminya ada penghasilan, kan pasti PTKP-nya masuk ke suami. Jadi kalau istri pasti TK 0. TK 0. Kecuali istri menanggung suami. Biasanya ASN kan bisa. Mm-mm. Istri yang suaminya bukan ASN mau ditanggung istri kan itu bisa. Mm-mm. Nah, itu masuk daftar tanggungan. Berarti saya menanggung suami saya K0 gitu misalnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sama-sama ASN atau tidak menanggung suami, Mm-mm. maka nanti tetap TK 0. Nah, ini ada lagi untuk NPWP yang gabung dengan suami, bagaimana? Nah, kita lihat status suaminya dulu ini apakah ada usaha atau pegawai. Kalau Iya. misalnya pegawai berarti
silahkan lapor di SPTS. Kalau misalnya usaha pakai SPT 1770, lalu penghasilan istrinya apabila hanya dari satu pemberi kerja, Ya, itu bisa dimasukkan ke bagian final ya Kak ya. betul. Penghasilan dari istri dari satu pemberi kerja. Ya. Gitu. Mungkin bisa Itu ditampilkan nanti Kak, di bagian di file. lampiran 2, bagian A, Hmm. yang tadi ngisi DPP, honorarium tadi, TPP ya istilahnya di Isi sini. TPP tadi ada juga pilihan penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Iya, Gitu. langsung dimasukkan bruto dan PPh terutangnya. Mm-mm. Gitu. Dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kalau misalnya ada yang mau disampaikan, monggo. Boleh Bapak? Saya dari Dinas Kesehatan, nama saya Bayu. Mau nanyakan tadi sudah dijelaskan untuk tanggungan. Kalau misalnya anak atau istri ikut tanggungan suami, berarti kan dimasukkan semua ya di tanggungan. Di profil itu kan ada data untuk data keluarga, itu juga kan dimasukkan semua. Nah sekarang yang laporan itu istri. Nah, ketika istri tidak menanggung termasuk suami semua, apakah data keluarga itu juga dimasukkan semua termasuk suami, anak-anak? Ketika istri tidak menanggung ya Pak ya? Istri Ya. tidak menanggung. Ya. Ketika istri tidak menanggung, maka data keluarganya tidak dimasukkan di situ. Nanti data keluarga yang di suami yang dimasukin ada nama istrinya. Ya, maksudnya di profilnya data keluarga. Di profil data keluarga, ya. Nanti sekalian kita bukakan yang untuk validasi NIK ya Bapak Ibu ya. Iya, gitu. Terima Gitu kasih aja. Bapak atas Matur suwun. pertanyaannya. Maaf, ini saya mau tanya, untuk pengisian di penghasilan neto, itu kan ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Iya. Di sini sudah ngisi netonya. Itu kok nggak sesuai ya untuk TKP-nya? Yang penghasilannya kan yang ini Bu ya. Ini kan yang neto. Ini brutonya. Ini yang neto. Yang netonya ini. 78. Ini Oh, ada 0. oh ada nol. Yang bruto enggak. Yang neto saja. Baik. Selesai Bu ya. Ada pertanyaan lain? Nah, mungkin ini ya Pak ya, yang data anggota keluarga ini. Nah, ini karena saya masih sendiri, jadi masih saya aja. Nanti untuk istri, kalau misalnya tidak menanggung suami atau anak, nanti di sininya juga bisa istrinya aja. Gitu. Sama saya ingatkan buat Bapak Ibu, kalau mau lapor SPT sekalian ke bagian profil. Di sini, di bagian profil. Kemudian ada data utama. Nah, kalau punya saya ini udah hijau. Nanti dicek aja warnanya udah hijau, kuning, atau merah. Ini harus valid ya Bapak Ibu ya di sini. Ini nanti memvalidkannya gimana? Bapak Ibu tinggal memasukkan NIK, nama, tanggal lahir, kemudian di sini klik validasi. Gitu. Untuk yang bagian keluarga ini, kalau yang istri tidak menanggung berarti istrinya aja yang masuk sini. Tapi kalau misalnya istri menanggung suami anak, silakan dimasukkan di sini ada tombol tambah. Gitu. Biasanya di validasi NIK juga ada kendala nih Kak.
Kalau Iya. misalnya namanya nggak sama ya, antara Iya. NPWP sama KTP. Biasanya di NPWP tuh dulu ada jabatannya kadang ya, Iya. SPD atau apa gitu. Nah, kalau misalnya nama yang di kartu NPWP itu belum sama, itu silahkan ke kantor KPP kita, lakukan perubahan data dulu, baru bisa validasi NIK gitu. Gitu. Data basisnya adalah data dari Dukcapil, berarti dari kartu KTP-nya. Namanya harus sesuai di kartu KTP-nya. Iya, betul. Mungkin ngoten nggih Pak yang dimaksud nggih Pak? Ada pertanyaan lain mungkin? Tadi udah. Dari Bapak Ibu di sini ada yang belum lapor SPT? Mau dipandu lapor SPT? Boleh? Silahkan ke bagian belakang mungkin. Iya. Nanti di situ dipandu sama teman-teman kita. Ada pertanyaan lain mungkin? Tanya Kak, kalau tidak ada perubahan SPT, apakah bisa dinonaktifkan? NPWP itu bisa dinonefektifkan kalau misalnya sudah tidak ada penghasilan. Jadi selama masih ada penghasilan, silakan dilaporkan di SPT. Kalau Bapak Ibu ASN ini kan masih terus ada penghasilan. Sampai Jadi pensiun ya juga sampai masih pensiun ada. berarti harus lapor SPT. Sama tadi kan ditekankan lagi sama Pak Aan, kalau yang tahun ini yang SS, monggo nggak apa-apa. Tapi untuk tahun depan disarankan untuk ke SPT yang S. Gitu. Ini dari Karena SPT mengganti LHK AN. tadi ya. Kalau sudah terlanjur mengisi SPT, tapi kemarin tidak ada kolom untuk mengisi TPP. Gimana Silakan maksudnya, buat Kak? pembetulan ya Bapak Ibu ya. Pembetulan Kalau pertama. TPP-nya belum dimasukkan, berarti nanti silakan dibuat pembetulan. Di lampiran 2 bagian A, nanti ditambah di situ honorarium atas APBN atau APBD. Dari SDN Ngadigro, Kak, kalau untuk harta kekayaan, semisal motor dan mobil, bukan atas nama kita, tapi atas nama suami, apakah tetap dilaporkan? Nah, apakah suaminya punya NPWP? Kalau punya NPWP berarti dilaporkan di harta suaminya. Gitu. Tapi kalau suami istri jadi satu NPWP-nya berarti dilapor. Belum punya Evin bisa membuat via online. Evin ke KPP masing-masing, bisa via email atau datang langsung. Gitu. Kalau ingin mengubah TK 0 menjadi K2, bagaimana nggih caranya? TK 0 jadi K2, nanti silakan diinfokan ke bagian kepegawaian Bapak Ibu. Karena kita ngisinya sesuai bukti potong yang diberikan keuangan ya, bagian keuangan ya. Gitu. Saya buka pertanyaan lagi buat Bapak Ibu yang di sini yang mewakili teman-temannya. Mungkin ada yang bingung atau mau ditanyakan, monggo kami persilahkan. Ya, boleh monggo Ibu. Iya, untuk kewajiban pelaporan SPT tahunan ini diwajibkan untuk semua wajib pajak dengan status aktif. Misalnya, saya mendaftarkan diri bulan Juli 2022. Apakah saya wajib melaporkan SPT tahunan 2022? Jawabannya iya, wajib. Apabila saya ternyata kalau udah kelewat, dulu nggak lapor, nanti sanksinya itu sanksi denda, Ibu. Sanksi denda 100.000. Iya. Jadi selagi nanti 100.000 itu nanti keluar surat tagihan pajaknya dulu. Ya, surat tagihan pajaknya dikirim ke rumah baru bisa dibayarkan. Gitu. Selama belum ada surat tagihan pajaknya masih belum bisa dibayarkan. Jadi kewajiban perpajakan ini melekat ketika kita punya NPWP. NPWP berarti kita harus wajib lapor selama masih aktif. Gitu. Ada lagi mungkin yang kesulitan?
Dari Zoom lagi, coba ya dari Iya. SMP 31. Izin bertanya Kak, saya dapat info kan ada update bangunan tapi belum tahu kapan. Lalu harta yang dimasukkan harta yang lama atau setelah rencana update bangunan? Di bangunannya kan berarti belum ada ya perubahan ya di tahun Iya. 2022 ya. Berarti ya jangan diupdate dulu gitu. Nanti diisinya apabila di tahun 2023 ini sudah ada perubahan bangunan Iya. gitu. Ada pertanyaan lagi, izin bertanya, pelaporan pajak dulu atas nama suami. Kalau sudah bercerai, bagaimana cara pelaporannya? NPWP atas nama suami, apakah harus menunggu NPWP baru? Mohon petunjuk. Ya, jadi ketika dulu atas nama suami dan sudah bercerai, maka ibu bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP pribadi atas nama ibu sendiri. Jadi nanti ketika NPWP-nya sudah jadi, langsung dilaporkan. Gitu. Yang di sini belum ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Belum ada pertanyaan lagi? Tadi kalau NPWP-nya suami istri, istrinya ASN, itu kan bisa digabung sama suami. Saya ingetin lagi ya, ngisinya di lampiran 2 bagian A, sama yang seperti honorarium, tapi nanti tulisannya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Gitu. Dari Zoom ada pertanyaan lagi, Kak? Coba ya. Untuk laporan itu mengacu pada buku bayar. Ya, untuk pelaporan itu nanti mengacu pada bukti potong A2 masing-masing. Pada data keluarga, jika istri sudah memiliki NPWP sendiri, apakah pada data keluarga perlu ditambahkan data istri? Dan jika anak baru lahir pada Desember 2022, apakah yang dimasukkan data keluarga? Nah, kalau bapak ya ini ya berarti ya, istri punya NPWP sendiri, suami punya NPWP sendiri, istri tidak menanggung suami. Berarti suami menanggung istri, itu data keluarganya istri dimasukkan ke suami juga. Karena suami nanti mengakui status kawinnya. Gitu. Ketika misalnya suami si A dan si B, istrinya si B punya NPWP sendiri. Si A nanti memasukkan data si B juga di dalam data anggota keluarganya. Tapi si B tidak memasukkan data si A. Si B data anggota keluarganya cuma B aja. Gitu. Untuk anak yang lahir di bulan Desember 2022 berarti belum masuk penghitungan PTKP ya, Kak, ya? Nanti masuknya di Januari 2023. Jangan lupa dilaporkan juga ke bagian kepegawaiannya supaya bagian kepegawaiannya nanti menginformasikan ke bagian gaji untuk mengupdate PTKP-nya. Itu. Kalau ada perubahan data nama, nanti langsung ke KPP terdaftar atau kirim pos perubahan data. Tampilannya ya fotokopi KTP. Kita buka lagi, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Jika ada perubahan data nama yang lalu disingkat, sekarang tidak disingkat. Berarti Itu harus yang data tadi, KPP, oke. Itu. Mungkin udah jelas.
Untuk Bapak Ibu yang misalnya ada lupa Evin, monggo nanti bisa email ke KPP masing-masing, atau Bapak Ibu yang ada di sini nanti bisa dibantu sama rekan kita yang ada di belakang untuk pengecekan Evinnya gitu. Ya, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin kami sudahkan sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili tim yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menghadiri sosialisasi untuk pelaporan SPT tahunan ini. Kami ingatkan sekali lagi, untuk pelaporan SPT tahunan paling lambat 31 Maret 2022. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber. Mungkin Bapak Ibu bisa beri tepuk tangan dulu. Iya. Baik, demikianlah rangkaian acara sosialisasi laporan harta kekayaan aparatur negara di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi mungkin saya ingatkan tadi kita sudah mencapai kesepakatan ya, jadi tahun depan pakainya yang SPT 1770S yang ada rincian hartanya. Begitu nggih, kalau yang sekarang sudah laporan pakai SS, tidak apa-apa, bisa diulangi di tahun depannya saja. Kemudian TPP masuk ke rincian finalnya, dan batas penyampaian adalah 30 Maret 2023. Berbeda dengan LHKPN, kalau LHKPN adalah 31 Maret 2023, kalau SPT adalah 30 Maret 2023. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.